Astagfirullahaladzim, bukannya mas. Teman-teman yang ada di rumah. Serem banget, Mbak. Serem banget, siapa ini? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Fani Ramadhani. Dan kali ini saya ditemani sama Mas Edi. Gimana kabarnya, Mas? Baik, Mbak Fani. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mbak Fani gimana? Baik juga, Mas. Teman-teman yang ada di rumah, malam hari ini saya sedang berada di satu lokasi. Dan mungkin sebelumnya teman-teman belum tahu juga ya tempat ini, karena saya juga baru pertama kali kesini, Mas. Dan buat Mas Edi, saya sedikit cerita juga. Di sini kita itu memasuki wilayah untuk menuju ke satu puncak gunung gitu, Mas. Jadi nanti yang mau kita tuju itu pos 1 ya, Mas ya. Nah ini kita dari apa ya, Mas ya, kayak pos yang pertama sana tuh yang kayak untuk apa ya, dapat bimbingan gitu ya, Mas ya. Iya, Mbak Fani. Nah jaraknya itu nggak begitu jauh untuk menuju ke pos 1. Dan ini saya pukul jam setengah 1 malam, teman-teman. Dan ini saya benar-benar hanya berdua dengan Mas Edi. Nah saya bawa supir, tapi supir saya biarkan untuk istirahat di dalam mobil, karena memang kalau berdua itu lebih menantang gitu ya, Mas ya. Betul, Nah, Mbak. teman-teman, kenapa saya mau ke area tempat ini? Karena banyak sekali pendaki-pendaki yang merasa terganggu, Mas. Karena mereka itu bilang ke saya di area pos 1 itu mereka sering sekali mendengar jeritan suara perempuan menangis minta tolong gitu, Mas. Nah mereka itu merasa kayak siapa yang nangis gitu ya, dicari-cari nggak ada orang. Tapi nggak hanya 1-2 pendaki aja, Mas, banyak pendaki yang mendengarkan suara itu. Bahkan nggak banyak juga pendaki yang keselong, Mas. Bahkan kadang yang udah keselong itu nggak ditemukan sampai sekarang, Mas. Nah ini jadi pertanyaan, ataukah mereka dimakan hewan buas, ataukah mereka hanyut di sungai? Karena di sebelah kiri saya ada sungai yang lumayan besar, ataukah mereka jatuh ke jurang yang dalam, Mas? Karena di sini banyak sekali jurang, teman-teman, dan masih banyak juga binatang buas gitu. Nah kita nggak bisa apa ya, nggak bisa matok kalau mereka itu hilang apa ya, kayak di urusan dengan gaib gitu ya, Mas ya. Bisa aja mereka dimakan sama hewan buas atau mereka jatuh ke dalam jurang gitu. Nah semua nggak harus kita sangkut pautin dengan jin ya, Mas ya. Ya memang di setiap tempat, bahkan yang saya lihat ini pun sekarang ini banyak sekali ya, Mas ya. Bahkan ada anak kecil kembar di sini, Mas, perempuan. Nah tapi yang saya lihat memang ini tempatnya sangat apa ya, Mas ya, dibilang ini sangat bingit sekali, Mas, karena kita pun tadi disuruh untuk tidak berlama-lama di pos 1 ya, Mas ya. Nanti kalau kita urusannya udah selesai, kita langsung pulang ya, Mas ya. Nah buat Mas Edi ya, nanti kalau terjadi apa-apa di belakang kamera, atau mungkin Mas Edi nggak kuat menahan energi yang besar, Mas Edi bilang aja ya, Mas ya. Karena kalau dipaksakan itu nggak jadi, Mas. Jalan, Mas ya. Ya, Mbak Fani. Karena kalau dipaksakan itu nggak jadi. Nah ini udah apa ya, rumput udah pada kering, diobat ya, Mas ya, habis disemprot. Katanya sebelum disemprot ini susah untuk dilewati, Mas, karena akhir-akhir ini banyak kejadian yang memakan korban. Jadi apa, pendaki itu diberhentikan untuk mendaki di gunung ini, Mas, gitu. Karena mereka nggak mau hal-hal yang sama terulang lagi, Mas. Jadi untuk menuju ke area pos 1 itu kayak masih perkebunan warga ya, teman-teman ya. Sebenarnya ini bukan perkebunan warga, jadi memang ada yang sengaja nanam kayak tanaman-tanaman kayak gini, Mas. Apa ya, supaya lebih kelihatan, mungkin apa ya, Mas, kelihatan lebih baik aja ya, Mas ya. Kalau rumput-rumput aja kan kayaknya serem ya, Mas ya. Jadi kalau di tumbuhi kayak gini kan kelihatannya tuh nggak begitu serem ya, Mas ya. Betul, Mbak. Nih sebenarnya ini kayak gini, Mas, jalannya nih ini kan kuning ya, apa udah mati ya, rumputnya kesemprot mungkin ya, Mas ya. Iya, Ini sebelum itu ini tinggi, rumputnya hijau dan memenuhi semua permukaan tanah, Mas, gitu. Jadi mungkin
petugas lebih suka menanamkan tanaman-tanaman yang bisa dimasak gitu Mas. Ini hanya di area ini aja ya Mas ya, untuk masuk ke dalam sampai ke puncak itu udah nggak ada kayak gini ya Mas ya. Eh, saya nggak berbekal apa ya Mas, kayak peta gitu ya Mas ya, petunjuk. Saya hanya dikasih arahan, Dasaran doang ya, iya, Mbak? untuk menuju ke pos 1 kita harus melewati jalan ini gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau minta izin dulu ya Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahli kubur, ya ahli jasad, leluhur yang ada di tempat ini. Mohon izin saya hanya melakukan penelusuran. Buat kalian yang merasa terganggu, silahkan tampakkan wujud kalian dan jangan malu-malu. Apapun yang kalian butuhkan, kalau saya bisa bantu, saya akan bantu. Mas, terdengar ada sautan burung. Iya, Mbak Nah, Fani. ini burung bukan sembarang burung ya Mas ya. Ini burung sangat besar sekali, bahkan dia tuh kalau terbang seperti naga ya Mas ya, dan kepalanya itu seperti kepala manusia Mas. Nah jadi kayak manusia tapi berbadan kelelawar gitu. Kan pernah ada mitos yang beredar bahwa pernah ada orang yang melihat satu ekor kelelawar besar terbang tapi kepalanya itu manusia. Nah ini kurang lebihnya seperti ini ya Mas Edi. Berarti burungnya nggak kelihatan, Mbak Fani? Enggak, ini suaranya dengar kencang banget. Mas Edi, kita maju ke depan ya Mas ya, karena saya takut nanti keburu hujan, jadi kita langsung aja jalan menuju ke arah pos 1 ya Mas ya. Iya, Mbak Nah, Fani. kita nyebrang mana ya Mas ya? Sini aja deh Mas. Astagfirullahaladzim. Itu suara apa, Mbak Fani? Bentar. Dengar nggak? Mas Edi dengar nggak? Iya, Mbak Fani. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Siapa yang menangis itu? Ada yang bisa saya bantu? Apa yang kamu inginkan? Silahkan keluar. Siapa itu? Di mana kamu? Saya nggak melihat ada kamu di sini. Astagfirullahaladzim Mas Edi. Teman-teman, suara perempuan menangis seperti menahan rasa sakit gitu ya. Merintih. Tapi saya nggak tahu ini asalnya dari mana Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Minta tolong juga Mas teman-teman. Suaranya jelas banget. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Di mana kamu? Siapa itu yang minta tolong? Keluar. Ada yang bisa saya bantu? Gak, tunjukkan wujud kamu, nggak usah malu-malu. Siapa tahu saya bisa bantu kamu di sini. Mendoakan kamu agar lebih tenang. Jangan menangis ya. Ayo tunjukkan wujud kamu. Keluar. Keluar. Astagfirullahaladzim. Minta tolong terus teman-teman. Bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Tunjukkan wujudmu, keluar. Keluar sekarang, keluar. Tampakkan wujudmu, keluar. Astagfirullahaladzim. Gimana, Mbak Fani? Ini energinya sangat kuat sekali mas. Teman-teman. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Mbak? Siapa itu yang berdiri mas? Mas itu siapa yang berdiri mas? Astagfirullahaladzim. Itu apa, Mbak? Astagfirullahaladzim. Saya nggak salah lihat mas. Teman-teman. Apa itu teman-teman? Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba ada asap teman-teman. Ya Allah. Astagfirullahaladzim bukannya mas. Teman-teman yang ada di rumah. Serem banget, Mbak. Serem banget siapa ini? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Serem banget, Mbak, tadi, Mbak. Assalamualaikum. Berhadapan dengan siapa saya ini? Siapa? Aisyah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah mas, lidahnya mas
lidah, terus bagian matanya, terus pipinya sebelah kanan. Dan kalau dilihat dari postur tubuh dan cara berpakaian, ini seperti layaknya seorang pendaki ya Mas ya. Teman-teman bisa dilihat jelas apa yang kamu rasakan. Astagfirullahaladzim. Teman-teman yang di rumah, jadi ini mungkin salah satu teman-teman yang di rumah, jadi ini itu salah satu pengganggu yang didengar oleh para pendaki yang melintasi pos 1 Mas gitu. Jadi suara-suara cerita minta tolong dan kesakitan ini berasal dari sosok Aisyah ini teman-teman. Saya boleh tahu ya, dulunya kamu pendaki kan di tempat ini. Nah, bisanya kamu jadi seperti ini itu bagaimana? Astagfirullahaladzim. Teman-teman di rumah, jadi Aisyah ini seorang pendaki perempuan yang waktu itu ada rombongan berempat. Jadi Aisyah ini posisi berada di paling belakang. Nah, dia itu membuang salah satu pembalut bekas dia haid ya Mas. Jadi dibuanglah ke salah satu jurang gitu. Nah, katanya nggak beberapa lama dari itu kayak jalan itu ada bercabang dua, yang harusnya dia belok ke kiri tapi Aisyah ini belok sendiri ke kanan karena dia jaraknya lumayan jauh dari temen yang ketiganya itu. Si Aisyah berada di belakang sendiri kan, dia tuh belok ke sebelah kanan yang itu adalah jalur pasar setan katanya Mas, dan nggak bisa dilewati, itu pun katanya jalan buntu, jadi pol-polannya itu jurang Mas. Nah, di jurang itu ini tuh si Aisyah merasa kayak diselong gitu. Nah, diselong lalu dia itu diposisiin di tempat di mana di ujung jurang itu batu-batuan Mas, dan jurang itu sangat dalam. Nah, nggak tahu kenapa Aisyah ini merasa seperti ada yang dorong dan dia itu jatuh ke dalam jurang gitu Mas, makanya mukanya itu hancur gitu. Jadi seakan-akan dia itu keselong Mas, keselong terus ada yang membawa dia sampai ke titik paling ujung jurang itu Mas. Nah, kenapa dia ada di pos 1 mengganggu orang-orang yang sedang melintas di pos 1? Karena ya Mas ya, pertama dia membuang pembalut itu ada di sekitar area pos 1 gitu Mas. Nah, kalau menurut saya jurangnya ada di sebelah sana. Oh, di sebelah sana? Di sebelah sana. Jadi dia ini penghuni area pos 1 gitu. Benar seperti itu Aisyah? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar Mas. Dia mengakui bahwa dia itu sebelum menjadi seperti ini, arwahnya dia itu merasa paling cantik gitu Mas, di antara ketiga temennya yang berangkat mendaki bareng. Jadi Aisyah ini minta disempurnakan Mas, minta diberubah kan menjadi manusia gitu Mas, karena dia itu meninggalnya bukan karena sengaja terpeleset ya. Jadi dia itu diselong Mas, diselong dan jatuh. Terus itu belum posisi meninggal Mas sebenarnya, cuma luka-luka di bagian muka. Intinya udah nggak berupa mukanya Aisyah. Jadi sama demit yang ada di sini itu diambil sarinya Mas, maksud nggak? Jadi jadi dia tuh belum seutuhnya, ibaratnya tuh belum seutuhnya tuh meninggal gitu Mas. Jadi dia tuh minta dia disempurnakan menjadi manusia lagi Mas. Astagfirullahaladzim. Bentar teman-teman, jadi memang ya kalau diselong itu biasanya diambil sarinya dulu ya. Nanti kalau udah habis, udah puas, baru biasanya jasadnya dikembalikan lagi. Kalau enggak ya hilang selamanya Mas gitu. Jadi inilah yang dia alami sama Aisyah. Jadi awal mulanya dia keselong, dibelokkan ke penggokan yang sebelah kanan, terus dia itu diposisikan di jurang yang paling ujung gitu. Terus dia tuh kayak didorong ke depan Mas, mukanya hancur tapi belum posisi meninggal. Dan ini merasa dia itu dulunya cantik dan
ini minta disempurnakan. Kalau sudah menjadi sempurna, ini udah cantik banget Mas. Duh, tapi saya nggak bisa untuk membuat kamu menjadi manusia lagi. Apa dia, Mbak? Oh, gini Mas. Jadi untuk menyempurnakan dia menjadi manusia itu sangat gampang. Katanya cukup membacakan doa yang tadi dia ajarkan, karena banyak sekali kejadian seperti ini Mas. Banyak sekali yang mengalami kejadian seperti Aisyah ini Mas. Sebentar. Kalau dari pembicaraan kamu saya sudah paham. Saya sudah maksud. Saya juga punya salah satu yang kamu nggak perlu tahu, teman-teman juga nggak perlu tahu itu saya dapat kain kafan dari mana. Intinya saya memang membawa kain kafan, tapi teman-teman ini jangan ditiru ya teman-teman ya, karena ini Aisyah itu hilangnya nyawa Aisyah yang belum sepenuhnya hilang itu karena diselong. Jadi diambil sari-sarinya. Mungkin untuk disempurnakan menjadi manusia ini bisa sekali Mas. Jadi kayak waktu itu Om Jani menyempurnakan membuat kuntilanak dipaku menjadi manusia ya Mas ya. Cuma ini si Aisyah saya mau sempurnakan dia menjadi manusia dengan catatan satu, kamu harus bilang ke teman-teman kamu untuk tidak mengganggu para pendaki-pendaki yang melintasi di pos 1 ini. Sekarang kamu boleh duduk, letakkan tas kamu. Astagfirullahaladzim. Mas, mana Mas kainnya Mas? Ini Mbak Fani. Astagfirullahaladzim. Kamu boleh duduk. Kamu jangan pernah berdiri sebelum saya bilang selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Teman-teman, ini saya mau ngelilingin sosok pendaki ini 5 kali. Buat Mas Edi bantuin ya Mas ya. Doa ya Mas ya. Ya, Mbak Fani. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kamu bersedia untuk saya sempurnakan menjadi manusia? Kamu janji untuk ngasih tahu ke teman-teman kamu agar dia tidak mengganggu para pendaki yang melewati pos 1? Berdiri. Astagfirullahaladzim Mas. Ya Allah. Ini beneran Mas. Mas coba lihat di kamera Mas. Coba lihat Mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya Allah. Bener. Ya bener ini Aisyah. Boleh agak ke atas sedikit mukanya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Mas. Benar dia menjadi perempuan cantik teman-teman. Astagfirullahaladzim. Siapa yang sudah menyolong kamu? Sosok apa yang menyolong kamu dulu? Oh, Mas, teman-teman, Aisyah ini dibawa sama prajurit kerajaan yang ada di gunung ini. Jadi seperti mau dijadikan untuk budak gitu Mas, maksud nggak? Jadi dia itu dijadikan untuk budak dan diambil sari-sari yang ada di dalam tubuhnya gitu Mas. Jadi bisa disempurnakan lagi menjadi manusia Mas. Teman-teman yang ada di rumah, maaf
ini saya posisi bingung, saya akan bawa kemana si Aisyahnya, karena dia sudah berubah menjadi manusia seutuhnya ya Mas ya, dengan tungkurban kain kafan ini. Dan tadi saya sedikit bacakan doa ya Mas ya. Mungkin nanti saya akan jagain Aisyah di sini, dan buat Mas Edi tolong langsung bawa supir ke sini ya. Mobil saya tunggu di depan, dan nanti kita langsung amankan ini ke warga terdekat ya Mas ya. Siapa tahu warga tahu identitas orang-orang yang hilang waktu kejadian sebelum 1 tahun yang ini ya Mas ya. Iya Mbak. Astagfirullahaladzim. Mas Edi silahkan kembali ke mobil, suruh Pak supir untuk kesini, dan Aisyah saya akan amankan ya Mas ya. Oke, Aisyah, kamu paham bahasa saya? Jelas Mas mukanya Mas, kamera Mas. Tubuhnya agak sedikit dingin teman-teman, karena masih ada energi-energi yang di dalam tubuh Aisyah. Dan buat Mas Edi boleh silahkan langsung bawa Bapak supir, saya tunggu mobilnya di sini ya. Kita akan amankan ini dulu. Ini nanti bagaimana kelanjutannya kurang lebihnya mungkin saya akan tutup. Untuk kelanjutannya next bisa disambung lagi kalau masih ada kesempatan ya teman-teman ya, karena kalau terlalu lama takutnya para jin-jin yang ada di sini yang suka menyolong para pendaki itu murka ya Mas ya, karena orang yang udah diselong, yang udah diambil seharinya, ini saya sempurnakan lagi menjadi manusia. Saya takut mereka marah ya Mas ya. Sekarang Mas Edi boleh kembali. Kita harus cepat-cepat bawa Aisyah pergi dari sini. Iya, Saya takut kalau para penghuni di lokasi ini dia marah Mas. Cepetan Mas Edi, lari Mas. Iya Mbak. Astaga, cepat Mas. Allah Akbar. Saya harus cepat-cepat ke mobil ini. Ya udah buat teman-teman, sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.